Hai, kembali lagi ke channel kami. Biasanya aku di channel ini ngobrolnya bareng suamiku. Cuman sekarang aku sendiri dulu. Kita adalah pasangan Indonesia yang sekarang tinggal di Berlin. Di video kali ini aku ingin spesifik membahas kesalahan-kesalahan yang pernah aku dan suami buat, keputusan yang kami buat saat kami hampir aja beli rumah. Nah, sebelum rumah yang sekarang itu kita sempat hampir itu beli rumah yang akhirnya kita harus batalin karena kita sadar bahwa we are making a mistake. So yeah. Nah, stay tune untuk tahu kesalahannya apa. Kesalahan pertama yang aku dan suami buat adalah kita nggak stick with our budget. Jadi sebelum memutuskan untuk beli rumah, kita kan udah hitung-hitung ya. Kita mampu ngeluarin uang berapa sih untuk beli rumah. Based on kemampuan kita bayar DP-nya berapa, juga nanti per bulannya berapa. Nah, kita tuh udah nentuin nih. Tapi kita visit lah ke rumah ini dan rumahnya ini sebenarnya quite ya di atas budget kita, tapi karena kita suka jadi agak-agak kebawa perasaan, kita memutuskan untuk inginlah beli rumah ini. Nah, padahal kita juga sebenarnya udah tahu kalau misalnya saat kita beli rumah, gak cuman uang rumahnya itu aja yang kita keluarkan. Kita perlu mikirin juga uang untuk nanti ngisi rumahnya. Kita juga memikirkan uang administrasi buat KPR-nya. Tapi kita berpikir, ya yaudahlah, ini kan rumah pertama. Rumah kan should be expensive, should be like the biggest purchase in our life, something like that. Jadi kayak kita mikirnya kayak yaudah. Jadi memang not good idea deh kalau kalian itu nggak stick with your budget just because of feelings. Biasanya sih karena mikirin perasaan dan lain-lain seperti itu. Kesalahan kedua kami adalah kami lupa ibaratnya bahwa rumah yang kita visit itu adalah rumah contoh. Jadi udah di dalamnya udah diisi secara bagus, ada interiornya udah bagus, udah ada perabotan-perabotan dengan bagus, dinding-dindingnya sudah tertata dengan rapi. Dan kita lupa bahwa ya nanti kalau kita beli rumahnya itu kosong gitu. Dan saat kita pikir-pikir lagi, ternyata kita nggak gitu suka gitu bentuk rumahnya kalau kosongan aja gitu. Jadi kalau kita bandingin sama rumah yang aku dan suami udah beli sekarang, yang bener-bener kita beli, memang sih pas kita beli itu belum ada rumah contohnya, tapi kita visit beberapa project dari developer rumah kita itu dan kita suka semuanya gitu. Kita suka rumahnya itu for it is gitu loh, dengan dia kosongan, gedungnya dia aja kita udah suka gitu. Jadi itu membuktikan bahwa oh ini rumah memang worth, karena dengan dia kosong aja dia udah bagus gitu loh. Sedangkan rumah yang kita pakai feeling pertama ini yang hampir kita beli ini, dia kosongan itu nggak bagus. Jadi kayak kita menyesali itu juga gitu. Selanjutnya, kesalahan kami yang ketiga adalah, mungkin ini kesalahan yang sepele banget, mungkin orang mikir kayak kok kalian bisa sih ngelakuin kesalahan itu, tapi kayak aku dan suami tuh cukup ngelakuin research dengan kayak ngeliat cara orang gitu, lihat YouTube videos juga, cara orang memutuskan untuk beli rumah pertama, tapi aku ngerasa kayak mungkin ini kurang kebahas kali ya. Jadi aku dan suami sudah melakukan pembayaran uang tanda jadi tanpa benar-benar melihat di mana sih lokasi rumah kita itu akan dibangun. Memang sih kita ditunjukkan peta gitu, jadi kita dilihatin oh ini loh unitnya akan dibangun di sini. Kita juga ditunjukin sekilas dari luar, kayak dari rumah contoh tuh ditunjukin kayak oh rumah kalian akan dibangun di sebelah sana gitu. Nah, tapi harusnya menurut kami kalian tuh benar-benar ke tempat lot tanah kalian, terus kalian melihat gitu loh surrounding rumah kalian tuh seperti apa sih. Karena akhirnya kami beberapa hari kemudian visit lagi dan kita melihat saat kita benar-benar mengunjungi lot tanah tempat rumah kita dibangun itu, kita melihat rumah kita akan dibangun di sebelah panel listrik. Dan di peta itu nggak ditunjukin kalau ternyata akan ada panel listrik di sebelah rumah kita. Jadi itu hal yang kita baru ketahui juga, padahal kita udah again bayar uang tanda jadi.
Jadi aku dan suami juga pun research kayak sebenarnya oke nggak sih kalau kita tetap melanjutin tinggal di sana, maksudnya tinggal di rumah yang sebelahnya itu panel listrik. Pun suami akhirnya konsul juga ke temennya yang lulusan teknik elektro, oke nggak sih? Nah sebenarnya sih katanya nggak apa-apa, cuman kita nggak mau ngambil risiko ya, jadi dan kita juga ngerasa kayak kok nggak diinfoin dari awal, jadi kita ngerasa kayak kurang srek sebenarnya gara-gara itu. Nah, untuk yang terakhir sebenarnya ini bukan kesalahan tapi lebih ke tips. Jadi basically ini adalah hal yang akhirnya membuat kita jadi yakin untuk yaudah batalin aja walaupun kita rugi di uang tanda jadi yang hilang. Jadi di malam saat kita udah mau DP, aku dan suami merasa bahwa komunikasi sama pihak marketingnya, pihak developernya itu kurang oke. Jadi dan ada hal-hal yang salah dari pihak mereka yang cukup membuat kita resah lah. Jadi kayak aduh di awal aja udah kayak gini, gimana ke depannya. Misalnya kayak ada, jadi kan kalau misalnya kalian beli rumah tuh biasanya suka ada promo-promo gitu kan, ada pengurangan-pengurangan. Nah itu pengurangan-pengurangannya tuh nggak benar. Jadi kayak kalau dari kita nggak teliti gitu, dan mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk jadi in the end kita bayarnya tetap jauh lebih mahal gitu karena kita udah menyetujui kan. Nah dan itu beda banget sama developer dan marketing rumah yang udah kita beli sekarang ini ya, yang actually kita beli. Bayangin aja kita, aku dan suami sekarang tinggal di luar negeri, sampai rumah jadi itu kita nggak di Indonesia, tapi pihak developer dan pihak marketingnya tuh sangat helpful ke kita sehingga kita bahkan nggak perlu pulang ke Indonesia untuk serah terima rumah. Jadi emang dari awal tuh kita ada feeling kayak komunikasi tuh penting banget sih, kenyamanan antara diskusi, kenyamanan kita bisa nanya, kita bisa build trust juga sama pihak developer dan pihak marketing. Jadi kalau misalnya dari awal nggak lancar, kita udah kayak aduh nih kayaknya kedepannya nggak oke nih. Jadi karena itulah akhirnya kita memutuskan yaudah fix, akhirnya kita batalin aja. Nah jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku berikan dari pengalamanku dan suami. Semoga bermanfaat. Mungkin kesimpulannya adalah kalau dari aku, dalam memutuskan untuk membeli rumah itu harus dalam perencanaannya memang harus lebih banyak menggunakan logika ya. Jadi mungkin feelingnya coba ditekan, lebih banyak ditekan di awal-awal, karena ya kita visit rumah, ngeliat-liat rumah bagus-bagus, mungkin akan terbawa perasaan dan ternyata tidak sesuai dengan budget kita. Jadi di awal-awal itu memang harus ditekan feelingnya. Tapi in the end menurut aku kalian tetap harus percaya feeling kalian, karena proses beli rumah itu adalah proses jangka panjang, komitmen yang besar. Jadi kalau kalian tidak srek gitu 100%, maka mendingan coba direnungi lagi karena mungkin ini akan jadi hal yang akan kalian sesali gitu. Oke, see you in the next video. Bye.